Mana teman-temannya, Pak? Om ini bukan belum ada masuk kali Bu, lagi Di ini ya. istirahat kali bentar. Bapak temennya udah kan berdua di sekolah? Belum. Oh, belum. Oke. Kita nunggu aja ya, Pak ya. Ya Bu. Mungkin Bapak bisa di ini di grupnya kasih tahu teman-teman.
Assalamualaikum Pak Ahyat. Gimana Pak Ahyat, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Gimana Iya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Tadi Pak Lukman sudah ada, kemana ya? Kurang keluar lagi mungkin Bu. Tadi udah ada tuh dari duluan Pak Ahyat. Iya. Ini siapa ini user ini? User ini. Coba di rename dulu ya namanya supaya kelihatan hadir dan tidaknya. Kalau ini user ini siapa namanya? Nggak tahu nih. Coba di rename dulu nama dan kelas ya di belakangnya.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Gak ada suaranya Pak Ahyat. Ya. Mana ada Bu? Tuh, jelas begitu. Tadi nggak ada suaranya tadi. Tadi agak jauh. Ibu Emma, apa kabar Ibu Emma? Assalamualaikum. Ibu Emma, Pak Lukman, Pak Ahyat. Ibunya di mana? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kenapa Pak itu suaranya Pak? Pak Ahyat. Oke. Pak Sanwani ada Pak Sanwani? Bapak dekat sekolahnya sama Pak Sanwani? Belum ada yang kali. Baru dikasih tahu. Tapi pas kemarin masih LMS-nya Masih belum bisa? Oh, begitu. sekolah itu Suaranya agak jelas Pak Ahyat. ya untuk 137 Mas Wani sama Bu Eis yang satu madrasah itu masih belum bisa akses LMS. Oh, sudah saya sampaikan berulang kali ke ininya, tapi katanya harus menunggu instruktur. Tapi saya sudah cek juga, ada gimana ya? Saya juga kurang begitu paham, Bu. Saya biasanya yang lain saya bantu bisa masuk. Tapi ketika punya Mas Wani lumayan agak sulit gitu. Iya. Tapi yang lain sudah ya, Mungkin yang karena kelas dari ini, Oke. Ibu Tuti bisa on kameranya Ibu Tuti. baik. Biar kelihatan wajah-wajahnya gitu, bukan biar kelihatan kalau gitu merasa dekat. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka walaupun di depan layar ya, setelah kemarin 4 hari kita bersama-sama di Bandung ya.
Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati kelas 137 yang berbahagia, semoga Bapak Ibu semua ada dalam sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ahyat, gimana suaranya, jelas tidak? Nah itu. Oke. Iya, alhamdulillah Pak Tatang sudah hadir juga ya Pak Tatang. Pak Tatang dibuka kameranya Pak. Malu. Mana Pak Tatang? Ini Bu. Iya, oke Pak Tatang. Gimana LMS-nya sudah berapa persen Pak Tatang? Waduh, lagi di mana itu Pak Tatang? Pak Tatang sepertinya lagi ngabolang nih ya. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu ini yang pertama mengenai akses LMS-nya, mempelajari materi di LMS-nya sampai di mana? Ya. Pak, berapa persen Pak Hiat? Untuk kuis-kuisnya saya cancel dulu karena harus mempelajari materinya dulu. Ya iya. Iya. Dipelajari dulu materinya, baru bisa mengerjakan kuis-kuisnya. Pak Tatang sudah berapa persen Pak Tatang LMS-nya? Saya baru 10% Bu. Masya Allah. Ayo Pak, cepetan. Nanti ketinggalan loh. Iya. Insya Allah Bu, saya lagi ini dulu RDM kemarin Bu. Oh iya betul. Tapi Bapak sempatkan dulu ya itu selesaikan. Kan ini cuma beberapa hari lagi kita. Iya. Iya Insya Allah nanti. Ya. Mulai hari ini akan disegerakan ya Pak ya, semangat ya. Iya. Iya Bu ya. Oke. Ibu Emma, mana Bu Emma? Kok nggak kelihatan Bu Emma? Ada. Ada mana? Ayo Bu Emma. Bu Emma. Barengan kayaknya itu sama negaranya. Bu Emma sama kemana tadi ada Ibu Tuti tadi menghilang lagi. Jaringannya bagus nggak ini? Baik. Tugas kita yang belum ini selesai itu adalah menyusun skenario pembelajaran ya Pak Bu. Gimana? Apakah materi yang kita sampaikan, kita pelajari bersama kemarin selama beberapa hari itu bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Atau ada kendala mungkin? Ada permasalahan mungkin? Silakan kita di sini sharing saja ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan hal yang kurang dipahami kemarin. Ayo kita sekarang mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dan saling menyampaikan mungkin permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di madrasah terkait dengan pembelajarannya ya. Mungkin Pak Ahyat ada yang ingin disampaikan? Pak Tatang, Bu Emma. Ya, masuk ke poin-poin Bisa ngomong itu nggak ada yang memang lagi dia tuh. Paling dia pindah bisa. Orang dia aja. Satu pindah dia. Pak Lukman boleh di unmute dulu ya, di mute dulu biar enggak ini. Ayo gimana Pak Ahyat, ada yang ingin disampaikan? ya
Saya masih mempelajari tentang ini masuknya kemana, ini masuknya kemana. Hmm. Lah, belum begitu lancar. Iya, iya. Tapi intinya begini, Pak. Dalam literasi membaca itu kan ada 5 jenjang kemahiran ya. Iya. Nah, dari 5 jenjang kemahiran itu kita pahami dulu karakteristik masing-masing. Nah, sekarang di intervensi, di ruang intervensi itu apa karakteristiknya? Kemudian kompetensi dan subkompetensinya itu jangan lupa kita juga harus pahami itu, karena kalau kita kurang memahami baik karakteristiknya, kemudian kompetensi dan subkompetensinya, nanti dikhawatirkan ketika Bapak Ibu menyusun kegiatan pembelajaran dalam langkah-langkahnya itu tidak mengena, tidak tepat, sehingga nanti salah sasaran. Misalkan begini ya, Bapak Ibu ingin membuat skenario pembelajaran untuk anak kita yang berada di jenjang perlu intervensi. Tetapi Bapak Ibu malah menyusun materinya, nah, atau menyusun indikator-indikator yang akan mencapai subkompetensi itu berada pada tingkat cakap, kan tidak mengena nanti, tidak akan nyambung-nyambung gitu ya Pak. Jadi kita usahakan karakteristiknya, kompetensinya, subkompetensi, kemudian domainnya, subdomain dari setiap jenjang kemahiran itu harus kita pahami, kita klasifikasikan semuanya sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Ada peta konsepnya kan. Nah, setelah itu apa sih tujuannya kita harus menyusun skenario pembelajaran? Skenario pembelajaran itu kita susun untuk mendapatkan, untuk memudahkan, untuk mencapai bagaimana kita nanti bisa mencapai kompetensi dan subkompetensinya, sementara skenario pembelajaran yang kita susunnya tidak mengena. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya tugas Bapak Ibu sekarang yang kedua adalah menyusun skenario pembelajaran. Nah, kemarin kan sudah ya saya share bagaimana contoh minimal ketika kita akan menyusun sebuah skenario pembelajaran. Sudah menyusunnya Pak belum? Pak Hayat, Ibu Emma, Pak Tatang, Pak Lukman? Masih dalam tahap dasar, Bu. Dalam tahap dasar. Oke. Nanti begini Pak, Bapak boleh memilih ya, boleh memilih mau di jenjang mana yang Bapak buatkan skenarionya. Nah, kalau memang Bapak sudah nanti membuat skenario pembelajarannya, nanti juga Bapak harus benar-benar menentukan bahan ajar atau materi yang akan Bapak Ibu buatkan, sampaikan, yaitu terkait dengan domainnya. Domainnya itu kan ada 2 ya Pak. Apa dan apa coba? Masih ingat nggak? Domainnya. Teks, sastra, dan informasi. Nah, itu domainnya. Kemudian subdomainnya untuk mencapai kompetensi dan subkompetensi itu sesuaikan antara domain tersebut. Apakah mau menggunakan sosial budaya, sains, personal. Nah, itu harus kita analisis dulu. Supaya ketika membuatnya tidak tidak salah gitu. Artinya tidak, kalau tidak salah kan benar ya. Artinya begitu. Begitu kan Pak Hayat kemarin, kalau tidak begini ya begitu. Nah, jangan begini begitu. Karena harus jelas ini mau yang mana dulu tentukan. Apakah mau teks sastra atau informasi. Nah, Pak Tatang, gimana sudah memahaminya kan? Sudah sampai di mana membuat skenario pembelajarannya?
Baru membaca-baca dulu deh materinya. Masih Kemarin saya baca-baca. terlambat untuk mengikutinya, berikut juga blendednya. Jadi baru masuk di kelas itu di blended, Bu. Oh Awal-awalnya belum iya, tahu. kemarin waktu 3 hari sebelumnya Bapak belum ikut ya? Iya. Oke. Kemarin waktu ikut Zoom juga roomnya nggak jelas kemarin. Nggak jelas. Jadi Salah. masuk ke 136 kemarin. Oh, salah kamar lagi ya Bapak? Salah kamar lagi. Aduh, oke. Baik, walaupun begitu, tapi kan kita bisa usahakan ya Pak, LMS-nya digebut lah, digebutkan gitu. Iya, Walaupun nanti memang di- harus dipelajari ya. Ini sudah gabung Pak Badruzzaman. Assalamualaikum Pak Badruzzaman, apa kabar? Badru. Halo Ibu. Oke. Mana mukanya? Ibu Emma. Ibu Emma hilang lagi. Bilang lagi. Ada Bu. Ada. Itu namanya belum diganti Ibu, masih Pipo. Ada kendala dulu Bu, yang itu tuh, ini laptopnya tuh, bolak-balik Bu ini. Bolak-balik Pakai kemana ini, ya? pakai HP. Iya, Tadi iya. pakai laptop itu tuh ada kendala. Iya, baik. Baik, saya share screen dulu ya. Izin share screen. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di layar. Oke. Bapak Ibu boleh di mute dulu mikrofonnya, dimatikan dulu ya. Kita matikan dulu mikrofonnya. Yuk. Oke. Baik, sudah bisa dilihat? Oke, nah ini contoh aktivitas ya Bapak Ibu, contoh aktivitas dalam pembelajaran. Ketika nanti Bapak Ibu akan menyusun sebuah skenario, maka aktivitas pembelajarannya minimal seperti ini Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan, ini apa yang digunakan? Model pembelajaran apa ini kalau ada literasi yang pertama? Kemarin kita sudah mengetahui model pembelajaran. Ini model pembelajaran apa ini? Yo. Model pembelajaran log R ya Bapak. Nah, Pak Ahyat masih lupa. Ya. Ini kan ada literasinya. Kalau literasi dia akan itu log R. Model pembelajaran itu kan harus menyesuaikan dengan, harus disusun dengan sintak-sintaknya ketika kita memasukkan ke dalam proses kegiatan pembelajarannya, dalam aktivitasnya. Nah, di sini ada tahap literasi. Nah, yang pertama, guru mengarahkan peserta didik untuk membaca dan mencermati. Jadi, anak disuruh membaca. Karena yang kita kenalkan untuk meningkatkan kompetensi literasinya. Berarti biasakan pada setiap kegiatan pembelajaran itu kita menanamkan kepada anak untuk senang membaca. Nah, ini literasi. Baik literasi yang bersifat visual pada gambar atau pada video, itu juga sama, ada literasi. Walaupun kita anak disediakan sebuah tayangan video, tetap dia membaca kan, membaca apa yang dia lihat. Karena nanti ketika dia sudah melihat, kita kan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tayangan video tersebut. Kemudian, nah ini di sini ada gambar. Dengan gambar ini, anak diajak untuk mengamati sebuah gambar atau beberapa gambar yang nanti dari gambar ini anak dapat mengambil kesimpulan, kemudian dia membuatkan kalimat. Nah, ini bagian dari stimulus.
Ada stimulusnya dengan dia melihat gambar, kemudian dia membaca teks. Jadi biasakan kita selalu memberikan stimulus. Dan stimulus itu tujuannya adalah untuk membangkitkan keingintahuan bagi anak didik kita. Jadi tanamkan anak didik kita itu memiliki keinginan ingin tahu. Gitu. Kalau sudah tertanam dalam dirinya rasa ingin tahu, maka dia merasa penasaran. Kalau sudah penasaran dengan sendirinya, dia mau mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Kemudian, ini contoh dari sebuah kegiatan, yaitu menanyakan. Berarti lembar kerja peserta didik. Nah, ini diperlu intervensi. Baik Pak Badru, apa kabar Pak Badru? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibuka mikrofonnya Pak Badru. Katakan itu Bu. Apa? Katakan Bu. Katakan, oh ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya Pak. Nah ini adalah contoh lembar kerja peserta didik untuk perlu intervensi. Dari tema tadi, dari teks tadi, nah dari sini, dari dia melihat gambar, anak itu diberi pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya, saya masih ingat bahwa perlu intervensi itu karakteristiknya dia hanya mampu menemukan satu informasi yang tersurat. Berarti ada di teks tersebut. Nah, maka kita munculkan pertanyaannya. Karena di teks itu ada tentang diskriminasi, maka kita tanyakan kepada anak dengan kalimat ini. Apa arti diskriminasi? Kenapa kita menanyakan ini? Karena ada di teksnya. Karena untuk anak yang ada pada jenjang perlu intervensi, dia hanya mampu menemukan satu informasi tersurat pada teks. Nah, ini salah satunya. Kemudian, kita menyuruh anak untuk menyebutkan contoh diskriminasi. Kenapa kita menyebutkan contoh di sini? Karena ini ada di gambar, ada di teks. Nah, salah satunya ini teksnya ya berupa gambar ya, visual. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya kan? Nah, anak ditanya jenis, macam, contoh diskriminasi yang ada pada gambar. Kemudian, apa yang kamu temukan dari kedua gambar tersebut? Ini juga masih cocok untuk kita tanyakan kepada peserta didik yang berada di perlu intervensi. Karena semua pertanyaan ini ada pada teks, ada pada gambar yang bisa dilihat oleh anak didik kita, diajak untuk diamati oleh kita. Kemudian, kita naik nih ke tingkat kemahiran dasar. Nah, setelah intervensi kan dasar. Nah, apa yang perlu kita tanyakan untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka untuk di tingkat dasar? Nah, anak di tingkat dasar kemampuannya sudah meningkat satu level dari jenjang perlu intervensi. Nah, di sini kita masih terus bisa menyampaikan pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik yang tadi perlu intervensi. Kita munculkan lagi di sini. Kemudian kita tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang khusus untuk mengembangkan, untuk menemukan, untuk meningkatkan kompetensi anak pada jenjang kemahiran dasar. Nah, ini salah satu pertanyaannya. Bagaimana sikapmu jika teman sekelasmu ada yang berbeda ras atau agama? Jadi meminta pendapat. Jadi anak yang di jenjang kemahiran dasar itu sudah mampu untuk memberikan pendapat. Walaupun hanya dalam kalimat yang sederhana. Baik, Pak Ahyat mungkin bisa dimatikan dulu mikrofonnya Pak Ahyat. Nah, begitu. Kemudian di sini di pertanyaan berikutnya
Apa akibatnya jika di masyarakat terjadi tindakan diskriminasi terhadap perbedaan suku? Nah, ini dipertanyakan atau diberikan pertanyaan kalimat ini kepada anak yang berada di jenjang kemahiran dasar. Nah, kemudian kita naik ke tingkat cakap. Nah, berarti kalau di cakap, pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan di intervensi, kemudian di dasar, kita sampaikan lagi kepada anak yang berada di kemahiran cakap ini. Nah, untuk mengecek apakah memang kemampuannya sudah di atas yang teman-temannya yang tadi atau belum. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan baru yang khusus untuk menggali, untuk mengeksplor kemampuan anak didik kita yang berada di kemahiran cakap. Nah, ini tambahannya nih. Karena kita kan sudah tahu bahwa di kemahiran cakap itu anak sudah mampu memberikan solusi atas sebuah permasalahan. Tetapi mungkin kalimatnya masih kalimat yang sangat sederhana. Nah, apakah agama Islam membolehkan bertindak seperti pada gambar? Nah, ini kan masih meminta penjelasan kepada anak didik kita. Kemudian masih dengan untuk menggali kemampuan mereka, mengapa? Nah, jadi kata tanyanya mengacu pada bagaimana dia mau menyampaikan pendapatnya berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan literasinya, berdasarkan atas stimulus yang kita berikan. Nah, kemudian kita naik nih pada jenjang kemahiran terampil. Nah, berarti di sini anak sudah mampu melewati tahapan-tahapan pertanyaan yang tadi yang diberikan kepada yang di jenjang perlu intervensi, dasar, cakap. Nah, ini berarti di kemahiran terampil. Tetap kita munculkan juga pertanyaan-pertanyaan yang sama yang diberikan mulai dari intervensi, itu sama kan? Masih ini, munculkan lagi, tanyakan lagi kepada anak-anak yang memang kita anggap kita dapatkan nilai mereka sesuai dengan kemarin waktu asesmennya, gitu. Sampai pada pertanyaan ini, nah tambahannya. Nah, dengan kita mengetahui kenapa kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini, karena kita sudah tahu karakteristik setiap jenjang, kemudian kompetensi dan subkompetensinya kita sudah tahu. Maka pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan dari kesesuaian dengan karakteristik, kompetensi, dan subkompetensi dari masing-masing jenjang kemahiran. Nah, di sini di nomor terakhir tuh, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan? Jadi, anak memberikan solusi. Ini untuk jenjang di terampil. Anak sudah harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, apa permasalahan yang terjadi? Ya tadi, tentang adanya diskriminasi. Nah, anak sudah bisa nanti menyampaikan pendapatnya dengan menyampaikan solusi atas sebuah permasalahan. Yang terakhir di sini, nah ini nih di jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Berarti kemampuan anak didik kita yang berada di ruang kreasi ini sudah benar-benar melewati tuh beberapa tahapan. Maka pertanyaan yang tadi disampaikan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan di bawahnya, tetap kita sampaikan pula, ditanyakan kepada anak-anak yang di ruang kreasi. Dengan tambahannya, nah di sini, bagaimana cara kamu menyelesaikan? Masih dia mampukah untuk menyampaikan pendapatnya? Dengan menyampaikan solusi atas pemikiran dia berdasarkan hasil pengamatan dia, lalu dia mampu anak didik tersebut menyampaikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian, nah dia menciptakan untuk di jenjang perlu ruang kreasi mah dia mampu meng-create, mencipta apa?
salah satunya di sini dengan pertanyaan gagasan. Itu kan dia sudah nanti diharapkan menyampaikan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya untuk mengurangi peristiwa akibat dari peristiwa yang ada pada gambar. Begitu. Nah, ini salah satu contoh ketika kita akan menggali, meningkatkan kompetensi pada setiap jenjang kemahiran. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sekilas saja kita sampaikan hanya untuk mengingatkan kembali, karena tugas Bapak Ibu nanti kan membuat skenario pembelajaran. Ketika membuat skenario pembelajaran itu pasti tidak akan terlepas dari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memahaminya. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, ini baik saya ini dulu, stop dulu. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kita sharing saja ya. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ya, mohon maaf saya baru bisa gabung. Oh iya. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah, Bu, sehat. Mudah-mudahan Ibu juga sehat, Bu, ya. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Gimana kemarin sudah masuk ke kelas? Alhamdulillah udah masuk. Ya gimana? Tapi masih pas ya? Kebetulan kalau di saya udah selesai, Bu. Oh, udah Pas selesai. minggu kemarin itu, pasnya minggu kemarin. Tanggal 29 ya. mulainya. Ya, 29 sampai tanggal 4. Jadi minggu ini sudah nggak ada kegiatan di sekolah gitu. Udah nyantai gitu. Iya, iya. Tapi Bapak mencoba tidak menerapkan yang tadi mungkin Bapak bagaimana bertemu dengan anak setelah kemarin kita belajar di luring itu gimana? Ada nggak? Ada pesan-pesan Bapak untuk anak-anak menyampaikannya bagaimana seperti apa? Sinyalnya Bu rada ini nih kayaknya kurang bagus ya. Oh iya, Bapak boleh ini aja kameranya di ini dulu. Tapi kalau suara sih tidak begitu ini. Kalau dengan salah satunya, nah begitu saja ya Pak. Oke, gimana Pak Badru? Ya Bu. Iya. Pak Badru ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Lanjut aja Bu, ini sambil makan siang Bu. Masih makan ya Pak? Oke, baik Pak. Pak Tatang, halo Pak Tatang. Iya Bu. Iya. Gimana? Barusan sudah menyimak? Bisa. Alhamdulillah. Iya. Sedikit demi sedikit bisa. Oke, jadi Ya mohon maaf karena keterlambatan jadi materi yang sebelumnya belum bisa dipahami sepenuhnya begitu Bu. Oke, baik. Tapi tetap semangat ya Pak, tetap Insya Allah, semangat ya. kita melakukan perbaikan bagi kita yang nantinya akan berimbas untuk anak didik kita. Jika kita mau berusaha untuk melakukan perubahan dalam menuju kebaikan, menuju lebih baik lagi, karena mungkin Bapak kemarin sudah biasa baik, tapi kita tingkatkan. Dalam pembelajarannya sudah menggunakan model-model pembelajaran yang menantang buat anak-anak. Nah, sekarang setelah kita mungkin ada tambahan-tambahan dari kegiatan ini, Bapak lebih semangat lagi untuk melakukan hal yang baru. Hal yang baru tentunya tidak menjadi sebuah yang mustahil bagi kita lakukan kalau kita ada kemauan. Kemauan itu adalah modal utama bagi kita untuk melakukan suatu perubahan. Karena kita harus ingat bahwa orang yang pandai itu bukan salah satu orang yang akan sukses. Nah, tidak semua orang yang pandai meraih kesuksesan. Tetapi kita mencoba berupaya untuk tampil pandai ya. Pandai bagaimana? Pandai dalam kita membawakan pembelajaran untuk anak didik kita. Kita mempunyai tugas yang besar ya Bapak Ibu.
Tugas kita ini adalah untuk meningkatkan literasi anak didik kita. Literasi itu tidak sebatas dia mampu membaca, tetapi dia mampu mengaplikasikan hasil dari apa yang dia amati. Ketika dia melihat di lingkungannya sesuatu yang memang tidak biasa untuk anak seusia kelas 5, misalkan ada dia melihat orang lain yang lewat, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terjatuh atau bagaimana. Nah, dia itu harus bersikap. Jadi membaca di sini bukan dia hanya mampu membaca sebuah teks, membaca sebuah tulisan, tapi bagaimana dia mampu bersikap. Bersikap kepada orang lain untuk dirinya dan untuk orang lain untuk lebih baik lagi. Karena di pembelajaran ini kita berupaya untuk mendorong, memotivasi anak didik kita bagaimana mereka menjadi orang yang peduli. Ya, peduli untuk orang lain dan peduli untuk dirinya sendiri. Mengapa harus peduli untuk dirinya sendiri? Begini contohnya. Ketika anak kita pagi-pagi datang ke kelas, kita masuk. Nah, data gimana? Oke, Pak Ridwan, udah masuk belum? Pak Ridwan bisa masuk lagi? Ya Bu, ada Bu, bisa. Oh iya, Jadi alhamdulillah. ini sinyalnya Bu kadang naik turun gitu, kadang agak Iya. gangguan. Ya, mohon maklum aja Bu nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi Bapak tetap semangat kan? Iya. Insya Allah semangat Bu. Ya, oke, terima kasih. Nah, begitu. Misalkan begini, ketika anak didik kita masuk kelas pagi-pagi, kita punya keinginan untuk menanyakan, apakah kalian sudah makan dari rumah? Nah, itu salah satu contoh stimulus kepedulian kita. Nah, ketika dia menjawab, saya belum makan, nah, kita tanamkan kepada mereka bahwa kepedulian terhadap diri sendiri itu bukan hanya untuk datang ke sekolah, tapi bagaimana persiapan dia sebelum datang ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu bagian dari pembiasaan. Pembiasaan yang positif akan berdampak. Ketika masih kecil kita dididik untuk selalu anak itu disiplin kan? Disiplin mulai dari datang ke sekolah tidak terlambat, berpakaian rapi, kemudian dia berkata-kata yang baik kepada teman-temannya. Itu adalah pembiasaan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Karena dari kebiasaan itu, nah dari kebiasaan yang kecil seperti itu akan berdampak pada pembentukan karakter dia, anak didik kita. Iya, gitu. Halo Ibu, udah rancul nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Ibu. Ya. Baru datang. Iya. Sama Gitu. bajunya. Iya, Ibu Widya tetap semangat nih kelihatannya deh, cerah terus. Gimana Bu Widya? Ya. Gimana tadi di sekolahnya? Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya nggak masuk, capek. Oh, capek ya. Ya, maklumlah Bumil dari perjalanan jauh. Iya. Alhamdulillah pada sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, tadi saya menyampaikan. Iya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Tadi saya menyampaikan cara bagaimana kita menyusun lembar kerja pada semua jenjang. Jadi satu materi bisa kita gunakan untuk semua level, untuk semua jenjang kemahiran. Nah, kita kan tahu bahwa jenjang kemahiran di literasi informasi itu ada 5 ya, Bu. Nah, semua itu tidak kita abaikan, tetapi ketika kita mau membimbing misalkan anak didik kita yang berada pada jenjang perlu intervensi, maka anak-anak yang berada di jenjang lainnya jangan kita biarkan. Nah, salah satu caranya kita menyiapkan lembar kerja yang bisa merangkum untuk semua jenjang, walaupun materinya satu. Begitu ya, Bu? Maksudnya begini. Ketika Ibu membuat sebuah skenario pembelajaran, jangan sampai skenario pembelajaran itu hanya Ibu gunakan untuk salah satu
pada satu jenjang kemahiran saja. Nanti ketika kita di kelas kan tidak menutup kemungkinan bahwa anak didik kita itu ada pada semua level. Misalkan ada yang di level intervensi, kemudian ada yang di level dasar, cakap, sampai perlu ruang kreasi. Nah itu ketika pembelajarannya harus kita ikutkan gitu. Jangan sampai merasa dia mah sudah, anak ini sudah di ruang perlu kreasi, udahlah biarkan, jangan begitu. Tapi kita semua ikut membelajarkannya dengan cara teknik kita menyusun LKPD sesuai dengan jenjang kemahiran anak didik kita. Begitu ya Pak Bu. Nah, halo Ibu Eli. Ibu Eli nih sudah ada nih. Bu Eli. Halo, belum ini ya, belum connect. Nah, oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita sharing saja lah. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami di madrasah dengan anak-anak Bapak Ibu. Nah, gitu, silakan. Bu, Ya. ini saya mau menanyakan terkait pengisian MLS. Oh ya, LMS-nya Itu gimana, Bu? MLS itu aktivitasnya sampai 130, Bu, semuanya. Oh, Ibu sudah buka semua belum? Udah buka. Cuman belum mengisi, kan itu ada tugas yang harus diupload itu kayak Ya. bikin itu ya. Itu saya belum ada yang dilewati, tapi kuis-kuisnya saya udah isi. Saya sudah sampai 130 aktivitas, tapi masih baru 63% gitu karena masih ada tugas. Nah itu, nah itu masalahnya Ibu. Jadi semua yang aktivitas itu harus Ibu lakukan. Kalau misalkan nyuruh upload kegiatan, maka Ibu harus upload. Nanti tidak maju-maju itu presentasinya. Iya. Ya, misalkan minta kegiatan yang kemarin itu kan tugas satunya. Kan minta di-upload itu, Ibu masukkan saja yang kemarin, tugas yang kemarin. Nah, begitu. Nanti akan dengan sendirinya kalau kita sudah ngupload, maka akan bergeser itu presentasinya. Dan biasanya tidak akan maju Ibu kalau tidak kita selesaikan tugas-tugasnya, gitu. Ya, jadi Ibu selesaikan dulu ya Ibu Emma, supaya ya meningkat presentasinya. Nanti kan sesuai dengan sertifikat yang nanti akan Ibu terima, nilainya akan muncul di sana. Gitu. Nah, mungkin yang lain ada yang masih bermasalah dengan LMS-nya? Alhamdulillah Bu, kalau saya baru masuk semalam. Ibu Widya ya udah baru masuk kemarin. Ya Bu, alhamdulillah sekarang udah bisa masuk, terus semalam langsung saya buka dan baru mencapai 12% Bu. Malam baru iya. Tetap semangat ya Bu, sampai 100 itu, harus sampai 100 ya. Ayo di ini aja dibuka, kemudian kita baca. Ada video-videonya, kita dengarkan, kita simak. Nah nanti dengan sendirinya akan naik itu presentasinya begitu. Karena kita hanya punya beberapa hari lagi ya Pak. Sekarang kan tanggal 7 kita berakhir, nanti di tanggal 12 itu harus sudah selesai semuanya. Harus sudah 100% ya sebelum tanggal 12. Jadi ada waktulah kita untuk mengejar persentasenya. Walaupun kita tidak begitu ya Bu, tetap saya harus selesai, ayo aja dibuka-buka saja gitu. Enggak lah, kita baca, kita perhatikan, kita simak apa saja materinya, karena materi itu sangat bermanfaat bagi kita. Sangat bermanfaat sekali dan membantu pada penambahan kualitas berpikir kita nantinya, bagaimana kita melakukan perubahan. Kalau kita tidak punya ilmunya, nah kita kan bingung juga. Kita mau ngapain ini setelah BIMTEK ini? Apa sih materinya? Nah, ini salah satu bekal ya untuk Bapak Ibu. Nanti dipelajari
sebenarnya yang saya sampaikan kemarin itu juga sudah ini ya Bu, yang saya share materinya. Nah, itu materinya sama seperti itu. Mungkin kalau di LMS kan ada kuis-kuisnya, ada hal yang harus Bapak Ibu upload terkait dengan tugasnya begitu. Kemudian saya juga ingin menanyakan tugas Bapak Ibu, apa sudah disampaikan belum? Nah, karena masih ada yang belum menyampaikan ke saya secara individu. Ke LMS maksudnya, Bu? Ke Ibu, ke saya ya, ke saya. Oh Tugas yang iya. mana, Bu, ya? Iya, belum ya. Nah, itu kan nanti kan saya juga harus tahu kalau tugas Bapak Ibu itu dikerjakan atau tidak kan gitu. Ya, silakan ya. Atau oleh ketua kelasnya disatukan dalam bentuk file gitu, nanti dikirim supaya tidak ini dengan kelas yang lain. Kan dikasih nama tugasnya kelas 137. Nah, nanti Bapak Ibu dikirimkan dia ke saya. Nanti atau saya nanti kasih Google-nya form-nya ya. Kelas ini ketuanya kemarin tes siapa? Pak Sanwani. Pak Sanwani nggak muncul. Ya. Tapi beliau tahu nggak hari ini kita Zoom? Nah, kemudian ini saya sudah memberikan kan contoh penyusunan skenario ya. Skenario pembelajarannya. Baik, saya share screen dulu. Nah. Ini ya, kita mencoba merefleksi dari bahan dalam penyusunan kegiatan ruang kreasi. Nah, ini. Oke. Nanti tugas yang Bapak Ibu buat itu bisa memilih ya, bisa memilih salah satu, misalkan Bapak Ibu akan menyusun skenario pembelajarannya di ruang berdasarkan jenjang kemahiran terampil, boleh ya. Tapi ini untuk bahannya Bapak Ibu lihat di sini saja nih, bisa berupa teks sastra cerpen. Ya, tapi yang tentunya harus Bapak Ibu perhatikan ininya. Ada pesan moral ya, pesan moral pada teks cerpen tersebut. Kemudian bisa dilengkapi dengan video. Nah, tetap video juga sangat mendukung nih untuk menambah semangat dan merangsang kemampuan merangsang dalam kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Kemudian bisa kita juga gunakan teks informasi multi teks ya. Ini multi ya Bapak Ibu, multi teks. Jadi tidak satu teks tapi multi teks, bisa lebih dari dua atau tiga atau saya cukup 2 boleh. Nah, ini itu teks informasinya. Tetapi nanti teks informasi ini anak diharapkan mampu. Nah, ini. Nah, di sini kan ada kesesuaian format, kesesuaian margin, kesesuaian gambar, peristiwa sehari-hari, mengandung pesan moral. Nah, ada ini. Kenapa anak untuk selalu dibiasakan ada pesan moral dari teks ya? Karena tadi tidak hanya dia mampu menguasai kemampuan literasi auralnya, tetapi dia juga harus mampu mengaplikasikan apa yang dia baca. Nah, apa yang dia lihat, dia mampu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah,
Kemudian, nah bisa kita menggunakan teks informasi teks tunggal. Kalau tadi ini teks informasi multitext, boleh. Kemudian ini teks informasi teks tunggal. Harus menyangkut di sini kesan dan pesan yang berharga, ada pengalaman yang berharga. Nah, itu. Ini ada salah satu contoh dari skenario pembelajarannya. Oke, saya tampilkan dulu ya. Ayat, boleh dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, nah begitu. Nah, ini baik. Saya perlihatkan ya contohnya. Nanti atau saya share lagi ya kalau mungkin ada yang belum bisa mendapatkan kemarin. Oke, sebentar. Nah, ini nih. Salah. Nurul. Nah, iya kunaon deui ieu kieu? Kenapa tuh? Kenapa, Bu? Nah, ini. Oke, saya ini. Nurul geura tuh, Deng, Teteh Nurul. Gimana, sudah bisa dilihat nggak, Bu? Contoh Sudah, Bu. skenario. Nah, ini ya. Ini coba diperhatikan. Ini di jenjang apa, Bu? Jenjang terampil. Merespon dan mencipta. Jenjang itu perlu ruang kreasi. Nah, itu ya. Yang kelima kan? Nah, betul. Ini di jenjang perlu ruang kreasi. Sudah merespon kan? Kompetensinya merespon dan mencipta. Kemudian kita menentukan subkompetensinya memberikan respon secara kreatif. Nah, ini yang diharapkan nanti anak ketika kita menyajikan sebuah teks sastra ataupun informasi, anak mampu memberikan respon yang kreatif tentunya. Yang kreatif bagaimana? Salah satunya contoh misalkan anak dapat memberikan solusi terhadap apa yang dia lihat dari teks tersebut, apa yang dia baca dari teks tersebut. Nah, langsung ke sini. Domainnya atau kontennya apa di sini? Teks sastra ya. Nah, teks sastra. Subdomainnya atau konteksnya personal. Apa yang membedakan personal dengan sosial budaya, Bapak Ibu? Atau dengan sains? Ayo, masih ingat tidak? Nah, ini kan personal. Apa yang membedakannya dengan subdomain yang lain? Karena di sini jenis teksnya teks sastra cerita pendek inspiratif. Kisah si penebang pohon. Nah, ini. Model pembelajarannya kita cantumkan. Bapak Ibu mau memilih apa? Kebetulan di sini ada digunakan model pembelajaran LOKR. LOKR itu apa saja? Literasi. Ya. Orientasi. Terus? Kolaborasi dan refleksi. Betul. Wah, pinter-pinter Bapak Ibu. Sudah mengenal LOKR sekarang. Nah, ini salah satu model ya. Model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan kemampuan berliterasi. Nah, di sini kita cantumkan indikatornya. Indikator apa? Indikator subkompetensi. Tentunya indikator ini untuk mencapai kompetensi yang tadi. Nah, untuk mencapai kompetensi yang ini nih, memberikan respon secara aktif. Jadi indikator itu harus mengacu ke sini. Jangan asal kita menentukan indikator ya. Karena
dalam sebuah kegiatan pembelajaran, harapan terakhirnya itu kita mampu ke sini anak-anak. Kalau di jenjang ini, kompetensinya kan kita cantumkan. Nah, pertama ada kegiatan apa? Membaca atau literasi, karena tadi kita gunakan log R. Literasi berarti membaca teks, cerita pendek, inspiratif. Kisah si penebang pohon. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cantumkan linknya. Kalau Bapak Ibu misalkan teksnya itu hasil dari nyari itu di Google. Boleh Bapak Ibu cantumkan linknya saja di sini, tuliskan. Nanti ketika diklik, ya ini kan muncul cerita yang tadi, nah yang cerita yang ini. Tidak usah Bapak Ibu tulis di sini ya, nanti kan ini juga salah satu bagian dari bagaimana kita membelajarkan diri untuk menghargai karya orang lain ya. Nah ini cantumkan oleh Bapak Ibu linknya. Nah ini kalau kita klik nanti keluar nih cerita kisah si penebang pohon. Nah yang kedua, menemukan informasi penting. Nah, menemukan informasi penting dalam teks sastra cerita pendek untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah ada kaitannya bagaimana anak mampu menemukan informasi dan informasi itu dapat dia laksanakan, dapat dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari dia. Jadi tidak hanya sebatas mampu membaca saja, tetapi kalau untuk anak perlu ruang kreasi, dia sudah harus mampu apa yang dia temukan dalam teks itu, informasi yang dia temukan itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan cerita ini tentunya. Tadi kan ceritanya kisah si penebang pohon. Ketika dia menemukan apa sih misalkan yang harus dilakukan oleh tokoh di sini, apa yang dilakukan tokoh di sini, apakah positif kegiatannya, apakah negatif. Nah, dia harus mampu menjadi pembelajaran bagi dia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, langsung ke sini. Menceritakan secara ringkas dengan menggunakan ungkapan sendiri. Nah, ini nih yang membedakan antara anak jenjang terampil dengan jenjang perlu ruang kreasi. Menceritakan secara ringkas dengan menggunakan ungkapan sendiri. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan sikap spiritual. Sesuai dengan teks yang tadi dibaca. Nah, terakhir, mengkreatnya atau menciptanya, anak membuat poster aktivitas yang dilakukan untuk menambah wawasan. Nih, ini indikator ini untuk mencapai pada subkompetensi yang ini, memberikan respon secara kreatif. Berarti kreatif kan hasil karya dia sendiri atau anak itu. Nah, apa kreatifnya? Yaitu membuat poster aktivitas yang dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan sikap spiritual. Nah, tujuan pembelajaran di sini setelah indikator kan kita menunjukkan tujuannya nih. Tujuan pasti harus sesuai dengan indikator yang tadi. Indikatornya 4, maka tujuannya pun harus 4. Kita harus konsisten dan semuanya harus sama dengan yang tadi. Nah, melalui aktivitas mandiri, peserta didik membaca teks sastra cerita pendek. Berarti dilakukannya sendiri kan ini membacanya masing-masing. Belum ada ini, tidak langsung diskusi anak itu, tapi disuruh melakukan aktivitas membaca secara mandiri. Nah, baru di tahapan kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan informasi. Berarti anak harus dikelompokkan. Berarti di sini tadi model pembelajarannya kan log R. Berarti ada kegiatan diskusi ya. Diskusi merupakan contoh apa? Salah satu apa? Contoh apa, Pak, Bu? Elaborasi. Nah, di dalam kegiatan
kolaborasi. Nah, di sini ada kolaborasi, berarti anak harus melakukan aktivitas berdiskusi dengan teman sekelompoknya, ada sharing dengan teman-temannya, ada informasi dari satu dari teman dari anak yang satu dengan teman yang kemudian digabungkan informasi-informasi itu sehingga menjadi sebuah informasi yang sempurna, yang terangkum dari teks yang tadi dia baca. Nah, kemudian di sini di tahapan ketiga, nah, dengan memanfaatkan hasil diskusi kelompok, peserta dapat menceritakan secara ringkas. Ini kan untuk apa kegiatan ini ya? Untuk menyangkut ke sini. Tujuannya ini ke sini. Bagaimana anak nanti dengan kegiatan-kegiatan tadi, dengan indikator, dengan tujuan pembelajaran, anak dapat tersampaikan untuk ke sini. Memberikan respon secara kreatif. Nah, yang terakhir, anak membuat poster. Nah, untuk tujuan di indikator di sininya apa? Nah, sama kan? Melalui kerja kelompok, peserta didik membuat poster aktivitas yang dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan sikap spiritual. Nah, jadi di perlu ruang kreasi itu anak dianalogikan begini. Seperti anak yang sudah mencapai untuk menambah gitu, karena anak ini sudah dijadikan sebagai apa ya, anak yang hebat gitu. Maksudnya anak yang sudah melampaui beberapa tahapan dari jenjang-jenjang kemahiran, begitu. Kemudian kita juga jangan lupa, nah di sini ada materi, di sini ada dua materinya, ada kisah si penebangnya. Nah ini videonya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti teksnya juga ada, videonya juga ada. Jadi anak-anak benar-benar apa ya, sempurna ketika menyimak materi yang kita sampaikan. Dengan video itu membantu menanamkan rasa keingintahuan. Pertama kita tayangkan video misalkan. Setelah membaca, lalu kita lihat video ini, bagaimana apa hubungannya dengan teks yang tadi. Nah, kemudian teks sastranya yang ini. Nah, jadi dalam satu kegiatan pembelajaran itu, kita akan membelajarkan beberapa anak didik kita yang sesuai dengan jenjang kemahirannya. Walaupun, begini ya Bu Emma ya, walaupun di sini tuh merespon dan mencipta untuk anak yang di jenjang perlu kreasi, tetapi ketika kita belajar harus membelajarkan semua anak didik kita. Bagaimana caranya? Dengan kita menyusun lembar kerja untuk peserta didik kita, mulai dari jenjang perlu intervensi, kemudian dasar, cakap, terampil, dan sampai ke ruang kreasi yang memang kita buatkan ini skenario-nya. Begitu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Boleh, silakan Ibu menyampaikan apa saja yang dirasa ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke. Atau Bu Widya sudah menyusun skenarionya? Yang mana, Bu? Yang seperti barusan, skenario pembelajaran. Kalau tugas di rumah belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, berarti ini tugas untuk besok ya. Nanti setelah ini kegiatan kita on klinik, Ibu benar-benar memahami dan Ibu nanti langsung action membuat skenarionya, Ibu paham. Bapak Ibu paham dan mengena gitu. Mengena antara kompetensi, subkompetensi dengan domain dan subdomain, kemudian jenis tagnya yang Bapak Ibu pilih itu kena, nyambung gitu. Kemudian dalam menentukan indikator, kemudian kegiatan pembelajaran sampai ke menyusun LKVD-nya betul-betul sinkron gitu. Tepakia-kia gitu cek Sunda namanya. Ada subkompetensinya di sini, ternyata
indikatornya kita menentukannya di mana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi antara dari alurnya benar-benar sesuai dengan model yang kita gunakan. Model itu banyak kan, tidak hanya log-R saja. Ini kan hanya contoh. Kita bisa menggunakan misalkan discovery learning, problem solving, PJBL, sesuaikan dengan teksnya yang kita akan gunakan, dengan domainnya. Apakah teks informasi atau teks sastra. Itu juga berpengaruh ketika kita menentukan domain dan subdomainnya. Berpengaruh pada pencapaian kompetensi dan subkompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, insya Allah ini mudah ya ketika kita akan menyusun sebuah skenario pembelajaran. Dan jangan lupa pemilihan aktivitas. Dalam melakukan aktivitasnya benar-benar sesuai dengan model pembelajaran. Lalu pemilihan jenis teksnya. Jenis teks itu kan apakah personal, apakah inspiratif, ataukah informasi yang inspiratif atau sastra inspiratif, itu juga harus diperhatikan oleh kita. Nah, begitu Bapak Ibu, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memang sudah Ibu Bapak pahami tugas ini, karena nanti saya tunggu ya sampai hari besok ya, besok, karena seharusnya Bapak Ibu ini kan dengan teman, kemudian di-sharekan dulu, di-sharing dengan teman, lalu membuat secara individu. Tapi kalau bisa lah Ibu dengan teman di sekolahnya kan berdua tuh, ada teman, bisa sharingnya dengan teman di sekolah Bapak Ibu, kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Begitu. Oke, gimana Pak Ridwan? Mana Pak Ridwan? Bisa dipahami Pak Ridwan? Ya Bu, insya Allah Bu, saya sebetulnya banyak gangguan ini tadi, sinyalnya jelek banget. Iya, bandwidth is low ya Pak. Iya, jelek tuh sinyalnya, kasihan Pak Ridwan. Iya, nggak jelas ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, mau gimana lagi kalau sinyalnya jelek Bapak Ibu. Iya. Iya. Nah, ini Pak. Ini Bu. Ya. Ini terkait tugas mandiri Bu. Iya, gimana Pak? Kalau bisa kan satu sekolah 2 orang Bu ya. Untuk tugasnya satu tugas dikerjakan 2 orang gitu Bu. Kayak kelompok begitu. Begitu ya Pak. Ini aja Pak. Bapak berdiskusi dengan teman, ya dengan teman itu kan ada teman tuh untuk berdiskusi boleh. Tapi tetap tugasnya satu orang satu Pak. Nanti kan kalau sama-sama, tapi kan bisa sharing ya Bapak. Sharing dulu. Ya, ada teman lah, ada teman untuk sharing. Atau jadi Bapak ini, Bu, juga bisa bertanya. Oke, gimana Pak? Terkait ini Bu, LMS ya. Ya. Itu masa ininya expire-nya kalau istilah ini ya. Expired dan kita kan untuk mengulang gitu, untuk mengulang belajar. Ketika kedepannya ada saat-saat waktu santai apa banyak waktu lah untuk mempelajari kembali. Gitu kan. Ya. Itu masa itunya berapa lama gitu Bu untuk mengulang kembali buka LMS itu? Oke. Nah,
Ya, Kalau silakan. enggak, bisa nggak kita mempunyai semua materi yang ada dalam LMS itu, Bu? Oke, baik. Kalau untuk LMS ya Bapak Ibu itu dibatasi sampai kita kegiatan ya, mungkin sampai tanggal 12 Bapak Ibu masih bisa itu membuka LMS-nya, silakan pelajari. Nah, untuk materinya itu kan saya sudah share ya Bapak. Iya, Bu. Nah, yang itu ada semuanya di sana sama. Oh, gitu ya. Nah, dari Pak, kalau untuk literasi membacanya itu yang dari saya. Kemudian dari literasi sains itu pasti dari Pak Rohmat. Beliau pasti ngasih nanti materi-materinya yang ada di LMS. Kemudian juga Pak Roso dari numerasi, kemudian Pak Apip dari Sosbud. Beliau juga punya itu materi-materinya dan insya Allah sudah atau kalau memang belum Bapak Ibu boleh minta. Nah, untuk membantu nanti saat Bapak Ibu sudah tidak bisa membuka LMS, Bapak Ibu nanti butuh sesuatu yang memang untuk dijadikan bahan ya. Nah, Ibu Bapak bisa membukanya kembali tetapi sudah dalam berupa rangkuman ya Bapak Ibu, tapi insya Allah itu juga tidak keluar dari materi yang ada di LMS begitu Pak. Bisa Pak. Kalau untuk yang literasi membaca sudah saya sampaikan ya, sudah. Jadi Bapak kalau memang susah untuk membaca di LMS itu juga bisa membantu menambah wawasan Bapak Ibu begitu. Ya. Ibu, maaf Bu. Oke, gimana Bu Widya? Untuk format soft copy contoh skenario pembelajarannya, ya. Boleh pulang Bu, saya itu. Boleh. Nanti saya kirim ya. Nanti ya, saya kirim. Tetapi saya tidak ini di grup yang besar ya, atau yang butuh saja nanti japri ya. Iya Bu ya. Nah, nanti saya kasih kalau Bapak Ibu butuhkan, nanti saya kirim ke Ibu. Nanti sama Ibu di share di grup yang kelas ini ya. Iya. Boleh. Iya Bu. Nanti. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin dari yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah dipahami. Tapi gini ya Pak Bu, saya berharap Bapak Ibu dari kegiatan ini benar-benar ada apa ya? Ada menambah gitu. Menambah informasi ya, menambah wawasan, bahkan jadi membuat Bapak Ibu mengubah gitu. Mengubah pola pikir bagaimana kita melakukan perubahan dalam pembelajaran khususnya. Insya Allah materi-materi yang disampaikan oleh keempat instruktur ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Artinya begini, ketika kita mau melakukan perubahan kan harus ada bahan ya Bapak Ibu. Nah, bahan yang 4 literasi ini merupakan bahan yang sangat berharga bagi kita untuk diterapkan untuk anak didik kita. Kita melakukan perubahan itu tidak begitu saja serta-merta gitu. Kita sekarang tahu, kita sekarang melakukan BIMTEK, ya begini saya harus melakukan, tetapi tidak ada kegiatan seterusnya. Nah, itu juga jangan berharap ada perubahan yang sangat signifikan. Karena ini proses ya. Namanya juga proses, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan kita dalam melaksanakannya. Kita tidak bisa satu kali melakukan skenario pembelajaran kepada anak, lalu anak itu langsung meningkat kemampuannya, tidak kan? Tetapi skenario yang kita lakukan itu, pembelajaran yang kita lakukan itu harus terus. Sehingga benar-benar nanti hasilnya anak didik kita meningkat kemampuannya, meningkat jenjang kompetensinya sesuai dengan jenjang-jenjang yang memang dipelajari di setiap literasi. Nah, dan satu hal lagi yang harus kita ingat bersama bahwa literasi-literasi yang kita pelajari ini tidak terkait satu kemampuan. Artinya begini,
literasi membaca khusus untuk bahasa Indonesia misalkan. Bapak Ibu berpikiran begitu, nah itu harus kita buyarkan ya, pemahaman seperti itu tidak begitu. Ketika kita memiliki kemampuan di literasi membaca, maka literasi-literasi yang lain itu akan secara bersamaan meningkat. Jadi keempat literasi ini saling keterkaitannya sangat kuat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekarang, anak pintar matematik misalkan, tetapi dia belum bisa membaca dengan baik, apakah kemampuan matematikanya akan meningkat signifikan? Tidak kan? Nah, tetap kemampuan membacanya di literasi membaca akan berkaitan erat dengan literasi sains, literasi numerasi, literasi sosial budaya. Dan nanti ketika kemampuan literasi 4 itu sudah menjadi kesatuan yang utuh ada pada anak didik kita, maka anak didik kita itu benar-benar menjadi anak yang hebat. Anak yang nantinya akan mampu berada di lingkungannya, mampu hidup dengan kuat, dan tidak akan menjadi orang yang disingkirkan. Tetapi dia akan berada di depan orang-orang lain dan menjadi contoh. Nah, itulah harapan kita. Intinya, harapan kita adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang survive di kehidupannya nanti, karena kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang anak kita mau jadi apa. Gitu kan? Ketika kita sudah membekali dari DMI, dari kelas 5, dari kelas 1, misalkan kita berdiskusi dengan guru kelas 1, kemudian kita berdiskusi dengan guru kelas 2, kita sharekan itu materi-materi yang kita pahami itu. Ilmu yang kita serap di BIMTEK ini jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan untuk teman-teman kita. Kalau semuanya sudah bersatu padu, mempunyai keinginan yang sama, harapan yang sama dengan anak didiknya, maka insya Allah beberapa tahun yang akan datang kita tidak terlalu berat untuk mengarahkan anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik, saya lihat dulu ya yang hadir di sini. Oke. Ada Ibu Eli, Pak Ayat, Pak Badru, Ibu Tuti, sudah ya Ibu Tuti, Bu Emma, Pak Lukman, Pak Tatang, dan Pak Badru Zaman, Pak Badru Zaman, Pak Ridwan, ya. Baik, sudah semua saya absen, saya masukkan, bukan ini ya, tetap kehadiran Bapak Ibu juga dinilai ya, kehadiran Bapak Ibu di daring, kemudian sikap Ibu ketika luring kemarin, itu juga berpengaruh pada nanti nilai yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sangat ingin mengikuti kegiatan ini, tapi ada beberapa kendala yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya. Kita maklumi saja, tadi juga ada yang keluar masuk karena sinyal yang kurang mendukung. Baik. Bapak Ibu, kalau memang sudah dirasa cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan kegiatan ini, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Bu. Ya, gimana Pak? Masuk gak nih Bu? Maaf nih. Masuk Pak, oleh silakan Pak Ridwan. Kasihan sekali Pak Ridwan, terlempar terus. Begini Bu, ya, mungkin saya ini apa itu ya, lebih jauh ke depan gitu ya, tentang kegiatan BTL ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan bentuk untuk pembelajaran tindak lanjut ini agak berbeda dengan RPP yang biasa dipelajari sebelumnya, Bu ya? Ya, betul, betul. Yang ingin saya tanyakan, apakah RPP tindak lanjut ini merupakan bentuk dari apa itu? Bukan pengayaan, tapi satunya apa ya? Ini sebagai penguat begitu ya Bapak? Apakah itu yang terus digunakan untuk kelas 5 atau ini juga harus digunakan untuk semua kelas dari kelas 1 sampai 6 gitu Bu? Oke. Bentuk RPP dan bentuk treatment terhadap anaknya itu.
Terus ada lagi yang ditanyakan? Mungkin itu aja dulu, Bu. Oke, baik Pak. Begini Pak, ini namanya skenario ya, skenario pembelajaran di literasi. Artinya begini, ketika Bapak Ibu nanti akan membuat, tahu ya, Ibu tahu nanti hasil dari asesmen anak didik kita, misalkan. Ternyata anak didik kita itu ada yang di level intervensi, ada yang di level dasar, cakap sampai ruang kreasi. Nah, ketika Bapak Ibu akan melakukan treatment gitu ya, treatment atas kegiatan pembelajarannya, Bapak Ibu gunakan skenario pembelajaran yang ini. Ini tidak terbatas pada satu kemahiran. Artinya begini, kalau begitu saya akan merubah RPP-nya seperti ini. Tidak begitu juga, Pak. Tetap RPP yang sudah baku ya. RPP yang sudah baku itu kan yang sesuai dengan apa yang ada di di standar proses. Nah, itu yang sudah baku secara nasional. Kalau ini pendamping, skenario pembelajaran pendamping ketika Bapak Ibu akan melakukan peningkatan kemampuan di literasi anak didik kita, gitu. Jadi tidak harus Bapak Ibu, wah ini harus berubah nih skenarionya, tidak. Kita itu sebagai pendamping, ada skenario pembelajaran di versi ini, tetapi kan intinya hampir sama kan ya Pak? Ada literasinya kan? Ada indikatornya bagaimana mencapai kompetensi dan subkompetensi, itu sama. Kemudian tujuan pembelajarannya aja. Hanya saja kalau di RPP yang sudah baku itu kan, misalkan RPP matematik, begitu kan? Nah, ada RPP SBDP ya, ada RPP Mapol PAI. Itu memang sudah baku begitu. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan tambahan dengan skenario yang ini. Kita masukkan saja. Bagaimana kalau gitu mah capek, misalkan saya harus 2 kali, tidak juga Bapak Ibu, karena tadi sudah sampaikan, satu skenario itu berlaku untuk semua kan, untuk semua jenjang kemahiran gitu. Ya Pak, gimana Pak Ridwan? Bisa dipahami Bu, terima kasih Bu. Iya, nah seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan punya anggapan ini SPP baru, bukan. Ini hanya bagian bagaimana kita lebih meningkatkan literasi anak didik kita dengan menggunakan skenario yang ini, begitu. RPP yang baku yang itu tetap ya. Oke. Ya. Tidak bisa berubah, begitu. Iya. Jangan lupa ya Pak, skenarionya saya tunggu. Skenario buatan Bapak saya tunggu nih sampai hari besok ya. Bapak Ibu kelas 137 silakan nanti untuk mengirimkan tugasnya baik nanti secara di LMS ataupun langsung yang disampaikan kepada saya, begitu. Gimana? Sudah Pak Tatang, sudah dipahami Pak Lukman? Nah, ini tutup kameranya, mungkin sinyalnya yang kurang bagus ya. Baik. Oke. Ibu Eli nggak kedengaran suaranya ini, Ibu Eli kemana? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, apa kabar Ibu? Baik, tadi kan keluar masuk terus Bu, nggak ada sinyal. Tadi Ibu Eli udah muncul keluar lagi, udah muncul keluar lagi, iya. Tapi sudah mendengar ya Bu apa yang kita sama-sama tadi ceritakan, sampaikan? Bisa menyimak? Iya, ada. Iya, udah. Oke. Bisa. Nah, nanti tugasnya ya Bu, jangan lupa untuk menyusun skenario pembelajarannya yang sebagus mungkin. Yang terakomodir semua yang Bapak Ibu inginkan. Dari satu jenjang itu bisa nggak Bapak Ibu menyusun LKPD-nya sampai semua terserap di sana ya. Nah, silakan kita mencoba ya. Mencoba menyusun, mencoba membuat. Nanti kan kalau sudah bisa itu mudah bagi kita, artinya kalau sudah paham berarti sangat besar tuh motivasi untuk kita menyusunnya gitu. Baik ya, Bapak makasih Ibu. Bu. Iya, sama-sama Bu Eli.
Nah, Ya. oke. Pak Ahyat jadi hilang. Kemana Pak Ahyat? Oke. Nah, itu suaranya beda Pak Ahyat. Nah, baik Pak Ahyat ya. Kami tunggu, saya tunggu nih tantangannya untuk menyusun sebuah skenario pembelajaran yang terbagus menurut versi Bapak Ibu ya. Versi Bapak Ibu yang akan nanti meningkatkan kompetensi pada jenjang-jenjang kemahiran pada anak didik kita, begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau memang sudah cukup pertanyaannya, semoga apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu pahami dan kita nanti bersama-sama membuat sebuah perubahan baru dalam kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya, atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Ya. Amin. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, oke, tepuk ini dulu ya. Salam Akmi dulu ah. Jangan lupa tuh. Gimana? Ayo. Salam Akmi dulu. 1, 2, 3. Salam Akmi. Akmi Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Semuanya keluarkan suaranya. Jangan coba di unmute dulu. Unmute dulu. Mikrofonnya dibuka. Oke, mikrofonnya dibuka ya. Kita salam Akmi dulu. Oke. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Salam Akmi. Akmi Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat sore, selamat melaksanakan kegiatan ibadah selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya Bapak Ibu ya. Semoga Ibu.